FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini. Cepat gitu ya, dan juga serba sibuk seperti itu. Banyak dari kita yang kuliah sambil kerja atau mungkin harus merantau jauh dari kampung halaman. Terus gimana? Masih relevan gak sih ngayah di tengah zaman digital seperti ini? Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna bersama seorang narasumber. Ini kita kenalan dulu sama Mbok Luh Irma Susanti SSMPD, seorang penyuluh agama Hindu seperti biasa dari kantor Kemendag Kabupaten Buleleng, yang akan membantu kita untuk memahami ngayah di zaman modern gimana caranya. Kita sapa dulu. Selamat pagi Om Swastiastu.
Selamat pagi Om Swastiastu Mbak Ita yang cantik. Apa kabar hari ini? Setengkar baik Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak Irma sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita pagi hari ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu sama teman Pro 2 secara sederhana apa sih sebenarnya makna ngayah menurut agama Hindu? Mbak Ita, terima kasih banyak. Juga tidak lupa yang panjatkan puji syukur niki yang tidak terhingga karena pada hari yang cerah ini yang bisa ikut ngobrol langsung dengan generasi-generasi muda dalam topik ngayah kan Kenten. Jadi dalam ajaran agama Hindu apakah ngayah itu relevan kan Kenten. Jadi mari kita telusuri dulu arti kata ngayah kan. Ngayah itu dalam ajaran agama Hindu itu berasal dari kata ayah. Ayah itu artinya bergerak. Jadi apapun kontekstual kita, ketika kita mulai mewujudkan konsep bergerak, sebenarnya kita sudah tahap ayah kan Kenten. Tetapi dalam Hindu ngayah itu hendaknya dilaksanakan dengan dasar lascarya. Jadi ada tulus ikhlas di sana. Ngayah yang berarti bergerak berarti memuliakan tubuh fisik kita. Karena pada hakikatnya kelahiran manusia, manut sekadi kitab suci Sarasamusyaya bab 4 sloka 4 dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling utama. Jadi ketika manusia lahir ke dunia, manusia niki sudah teken kontrak sebenarnya Mbak Ita ya, bahwa ketika lahir kamu harus menjalankan tugas dan swadharmamu sesuai dengan karmamu. Jadi kelahiran kita yang utama, kita menjalankan sebuah pembebasan hutang karma dalam konsep ngayah. Jadi apapun gerakan kita, karena kita memuliakan Trisarira kita, di sana Trisarira itu adalah pemberian ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu 3 badan pembentuk manusia. Generasi muda agar memahami hakikat ini sebagai hakikat yang paling mendasar. Yang pertama, Tuhan memberikan kita stula sarira, yaitu tubuh fisik manusia. Tanpa tubuh fisik manusia, kita tidak bisa menuntaskan hutang karma kita, karena kita tidak punya wujud. Yang kedua, Tuhan memberikan kita suksma sarira, itu adalah badan halus manusia. Di sanalah Sang Hyang Atman bersemayam. Sehingga dalam konsep agama Hindu kita mengenal Brahman, Atman, Aikyam, yang artinya pada hakikatnya Brahman dan Atman itu sama. Yang membedakannya adalah dari antahkarana sarira, badan ketiga yang disebut dengan badan penyebab. Badan yang menyebabkan manusia lahir dan badan yang menyebabkan manusia itu harus menjalani setiap step kehidupan dalam catur bekel numadi. Nah, ketika generasi muda kita paham akan hakikat ketiga badan tersebut, maka generasi muda kita akan mulai memahami secara sederhana konsep ngayah. Jadi ketika generasi kita memuliakan badan fisiknya dari bertrikaya parisuddha yang baik, sebenarnya dia sudah ngayah kepada pemberian Tuhan, yaitu badan fisiknya. Kemudian ketika generasi muda kita memandang era digital, di mana era ini kita dituntut untuk bekerja, di mana era ini kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban. Tapi ingatlah, apakah kita melaksanakan kewajiban itu dengan lascarya? Nah, ketika generasi kita mulai mampu memahami tersebut, jadi tidak ada lagi pandangan skeptis tentang ngayah, karena mulai terbentuk sebuah stigma dari dalam diri. Oh, ternyata ngayah itu bukan hanya kita ke pura, bukan hanya kita melaksanakan ritual-ritual agama. Apalah artinya melaksanakan ritual agama jika konsep lascarya tidak tertanam sejak dini? Mungkin itu pandangan sederhana dari konsep ngayah ya Mbak Ita. Oke, berarti kalau di zaman sekarang nih, kalau dulu kan identik dengan fisik ya, pura seperti itu. Kalau sekarang bentuk lain dari ngayah yang bisa kita lakukan itu apa sih? Generasi muda kita di Hindu, kita mengenal 4 zaman ya Mbak ya. Dari zaman keemasan dulu, di mana konsep ngayah di saat zaman keemasan itu
kita dengan bertapa, kan begitu. Kita dengan memuliakan tubuh kita, lebih hubungan kita vertikal dengan spare waktu kita yang lebih banyak kepada Tuhan. Nah, sekarang kita memasuki era Kali Yuga, di mana nilai-nilai dharma benar-benar dipertaruhkan zaman sekarang. Karena anak-anak kita memandang lebih baik dah keluar uang untuk beli ini, beli itu. Yang penting kan semua seimbang. Nah, terjadilah mulai pergeseran konsep. Nah, boleh kita melakukan sebuah hal ketika kita tidak bisa melaksanakannya. Contoh, kita kan kayak Tiang kan kerja di kantoran kan, jadi sudah ada swadharma jam segini harus bertugas di sini. Sama dengan generasi kita, jam segini kuliah, kemudian sambil kerja. Terus ngayah yang relevannya gimana? Ketika adik-adik kita kuliah itu kan kita menuntut ilmu ya Mbak Ita ya. Nah, di sanalah sudah ada konsep ngayah sebenarnya, karena kita memuliakan tubuh fisik kita untuk belajar. Jadi belajar itu ternyata ngayah juga, relevan juga, karena kita menciptakan tubuh kita untuk berguna nantinya bagi nusa dan bangsa. Jadi tidak identik hanya kita tedunan kan Kenten. Nah, bagi ibu-ibu mungkin yang tidak bisa membuat banten atau kekurangan waktu membuat banten, kemudian mereka membeli sarana tersebut. Nah, ketika mereka membeli sarana tersebut tapi didasari dengan keikhlasan, itu yang disebut dengan ngayah. Tetapi ketika mereka membeli sarana itu ada hitung-hitungan dia, ibarat ilmu matematika, maka Tuhan juga akan hitung-hitungan kan Kenten Mbak Itanggi. Nah, itulah yang susah sekarang. Karena pada hakikatnya prinsip kita kan begini, kalau kita keluarkan satu nanti harus dapat dua. Sifat alamiah manusia kan kalau sudah punya satu ingin dua, itu wajar. Tetapi akan sangat mulia ketika kita mampu mendefinisikan sikap tersebut dalam pertambahan karma kita. Jadi kita berbuat baik, kita relakan apa yang kita perbuat, biarkan semesta yang membayar akan semua tersebut. Itulah yang disebut dengan hukum keikhlasan, Kenten. Nah, bagaimana dengan orang yang mungkin tinggalnya jauh dari kampung halaman? Apalagi yang namanya di desa ya. Kita tahu seperti apa warga desa menyikapi hal-hal seperti itu. Apakah itu bisa jadi alasan untuk nggak bisa ngayah? Polemik kita di lapangan memang sebagian besar begitu, karena sebenarnya pendidikan karakter itulah yang harus kita perjuangkan. Mengapa pendidikan karakter itu penting? Karena manusia mulai meninggalkan sebuah konsep yang dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Wasudewa Kutumbakam. Pada hakikatnya kita semua adalah bersaudara. Kita lahir dari Bapak Akase yang sama, kita lahir dari Ibu Pertiwi yang sama. Penyakit orang Bali nih ke SMS Mbak Ita. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kan Kenten. Nah, mulailah timbul stigma dalam dirinya. Ketika kita sadar bahwa banyak dari kita harus merantau. Mereka harus menjalankan swadharmanya, karena yang namanya pekerjaan kan tidak bisa kita memilih. Apalagi kita sudah dibebankan, kita sudah punya keluarga, kita juga sudah punya tanggung jawab. Tapi bagaimana kita merangkul umat-umat kita yang ada di luar konteks desa kita? Misalkan warga kita dari desa A, kemudian dia kerjanya di luar dari desa A. Apakah warga yang di luar itu tidak bisa disebut ngayah ketika tidak turun langsung untuk mengikuti segala prosesi? Nah, kembali kebijakan pada tiap desa adat. Biasanya tiap desa adat itu ada sistem pengampel. Jadi sistem pengampel itu memberikan kontribusi bagi warga-warga yang tidak ada di desanya untuk ikut andil dalam pembangunan adat. Nah, tapi ada juga desa yang tidak memakai sistem tersebut. Nah, ketika desa tersebut tidak memakai sistem pengampel, maka otomatis psikologis dari orang-orang yang berada di luar nikah akan sangat ketakutan, Kenten. Takut dikucilkan ketika tidak pulang. Nah, bagi mereka yang berada di luar, jangan pernah takut
untuk mengalami masa tersebut. Karena Tuhan tidak pernah meminta umatnya untuk merasa ketakutan ketika memeluk agama. Ajaran agama pada hakikatnya melatih setiap umat dimanapun untuk meningkatkan cinta kasih. Karena tanpa rasa cinta kasih tidak akan pernah ada rasa untuk menghargai. Jadi bagi generasi muda kita yang tinggal di luar, ngiring kita selalu berpikir positif. Kalau ketika kita pulang mungkin kita dicibir, ya kita rileks saja. Kenapa kita mesti rileks? Begitulah pandangan orang kepada kita. Tapi kita tidak usah membalas dengan dendam, karena ketika kita membalas dengan perkataan kasar, malah kita yang dosa jadinya Mbak Ita. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk sabar, Tuhan mengajarkan kita untuk memuliakan tubuh fisik kita, itu ngayah yang sebenarnya. Jadi ketika dicibir, ya berdoalah dalam diri. Terima kasih Tuhan, mungkin inilah cara orang memandang saya, tapi saya tetap konteks kepada Tuhan. Saya tetap mempunyai, saya dasar mempunyai tersebut dengan keikhlasan. Dan kemudian ketika saya tidak bisa terjun langsung dalam pembangunan di adat, doa saya yang menghantarkan desa tersebut untuk makmur. Kan tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan dari doa, Mbak. Betul. Berarti bagaimana seharusnya sikap anak muda dalam memaknai ngayah saat memang mereka ada di kota besar atau mungkin ada di luar Bali? Pemikiran-pemikiran yang luas adalah salah satu hal bagaimana kita berkontribusi kepada pembangunan adat. Contoh salah satu, ketika kita tinggal di desa A, kemudian di desa kita sendiri ada upacara keagamaan. Bagaimana ngayah kita di era digital? Kita bisa mempublikasikan bentuk ritual-ritual itu, misalkan dengan tulisan. Secara tidak langsung kita memberikan sebuah pemahaman lewat sebuah media kepada generasi-generasi mendatang. Nah, jika mungkin ada dokumentasi dari desa yang mengadakan sebuah ritual, bagaimana keramu istrinya Tedun ketika menjajahitan, kita bisa sempurnakan itu dengan era digital. Kita bisa membuat video pendek. Secara tidak langsung video pendek tersebut adalah bentuk ngayah kita di era digital, karena kita masuk meskipun kita tidak ada di dalamnya, tapi kita ikut berkontribusi untuk memperkenalkan adat dan budaya di sana. Berarti kita sudah memberikan sebuah hal yang luar biasa. Dunia tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya Taksu Bali tanpa tangan-tangan orang-orang yang mampu di bidangnya untuk memperlihatkan keindahan, kemuliaan Tuhan, bagaimana konsep Trihita Karana itu berjalan seimbang di Bali dengan media era digital tersebut. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, silahkan, kita sudah buka di WhatsApp di 081 139 91054. Nanti kita akan tanya langsung sama Mbak Irma ya, jadi jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh.
Bangkitin lagi request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal Masih di obrolan sepada ya, masih terkait dengan moderasi beragama, dan kita masih ngobrol sama Mbak Irma dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Buleleng, dan kita masih ngomongin soal ngayah. Sekarang kan Mbak Irma ya, banyak sekali anak muda yang aktif untuk bikin konten-konten edukatif atau budaya-budaya Bali. Apakah itu termasuk bagian dari ngayah secara niskala atau skala? Bagi generasi muda yang senang membuat konten-konten tersebut, sebenarnya itu sudah disebut dengan ngayah. Ngayah dari dua sudut pandang, ngayah secara skala dan ngayah secara niskala. Karena sekali arti sederhana dari ngayah yang artinya bergerak, ketika kita membuat konten edukasi, asalkan jangan konten negatif ya Mbak Ita ya. Ketika kita membuat konten edukasi secara tidak langsung, kita sudah memberikan ruang untuk keseimbangan Trihita Karana. Keseimbangan Trihita Karana kita wujudkan dalam sebuah konteks konten kreatif. Jadi konten itu mengedukasi yang pertama. Ketika konten itu mengedukasi, berarti kita sudah memuliakan pikiran kita. Karena susah loh Mbak Ita untuk mencari ide-ide kreatif, kita bawa kemana ini konten kan gitu. Kemudian secara niskala kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan dengan memuliakan stula sarira kita. Jadi energi kita selalu kita push untuk membuat konten-konten yang berguna bagi masyarakat. Karena sekarang masyarakat tersebut ibaratnya HP ini adalah segala-galanya. Kalau disuruh milih antara makan dan HP yang tidak isi kuota ini semua 100% mungkin pilih HP. Mereka lewat tidak makan, tapi ketika HP mereka tidak isi paket sudah pusingnya minta ampun kan gitu. Jadi kita gunakan pendekatan ini untuk menarik simpati generasi kita, mengedukasi generasi muda kita dengan berproses. Jadi membuat konten tersebut bisa dikategorikan ngayah di era digital. Oke, kira-kira ada nggak sih tantangan terbesar dalam menjaga semangat ngayah di era digital dan serba instan, terutama untuk para generasi muda? Ya, tantangannya pasti banyak Mbak Ita, karena tantangannya kita selalu akan berpolemik dengan ego kita. Nah, kalau kita berpolemik dengan ego, contohnya begini, ketika kita ke pura, dalam tatanan upacara persembahyangan, ketika umat memasuki pura, kita sebenarnya spare waktu dengan beliau. Kita kan tidak pernah bisa melihat Tuhan secara langsung. Makanya ketika kemampuan kita yang tidak bisa melihat Tuhan secara langsung adalah segi Banten. Banten itu perantara bagaimana kita mampu untuk mewujudkan Tuhan dalam keheningan kita. Nah, ketika kita membuat konten,
akan terjadi pergeseran. Ketika kita mau hening, kita buat konten, kan begitu. Jadi mulailah terjadi sebuah pergonjakan dalam diri. Jadi kita berpikir, wis kalau ke pura kan harus hening, kalau ke pura kita harus sembahyang, terus kita harus buat konten, kan seperti demikian. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, buatlah konten setelah kita melaksanakan upacara persembahyangan atau sebelum upacara tersebut dimulai. Karena ketika kita membuat konten sebelum upacara tersebut dimulai, masih ada spare waktu ketika pemangku belum mulai muput karya, Kenten. Jadi kita masih punya waktu untuk memberanikan diri untuk meliput hal-hal di mana kerama duduk, di mana banten-banten itu dihaturkan oleh oleh pemeda, kan Kenten. Nah, ketika persembahyangan sudah mulai, ayo kita hening sejenak. Ketika kita hening sejenak, sebenarnya kita sedang bersyukur kita sudah diberi nafas oleh Tuhan. Kemudian saat nunas tirte, mungkin ketika kita membantu jero mangku untuk mengambilkan dokumentasi di saat upacara persembahyangan tersebut, itu ngayah sebenarnya Mbak. Tapi di saat sudah nunas tirte, tidak kita melakukan kerusuhan. Misalkan kita saat trisandya, kita bangun, kita menyebabkan kerama yang di samping kiri, di samping kanan itu merasa tidak nyaman, itu yang tidak benar, Kenten. Jadi konsep kesopanan, etika itu tetap kita jaga. Nah, kalau kita membantu aparat desa untuk mengambilkan dokumentasi, sebenarnya nih kengayah, karena kita mengabadikan hari tersebut. Dan ketika kita mengabadikan hari tersebut, maka secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak-anak kita, setiap purnama sasi ketiga piodalan di pura ini. Nah, kemudian kalau purnama lagi 6 bulan ngerainin alit kayak begitu. Jadi edukasi sederhana sebenarnya Mbak, karena media adalah salah satu pengingat kita. Otak manusia itu ada limitnya. Jadi FB ini sebenarnya salah satu media yang mengakomodir kelemahan otak kita. Nah, makanya setiap kalau kita punya FB 1 tahun postingan kita, di tahun berikutnya kita kan diingatkan. Nah, itulah pentingnya digital. Tetapi pasti ada plus dan minusnya. Kadang-kadang ketika kita mengambil dokumentasi, ketika anak-anak kita membuat sebuah konten, mungkin akan ada hal-hal eksis sekali, kan gitu ya Mbak ya. Itu tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak senada dengan kita. Tetapi jangan itu sampai menyebabkan kita mengujarkan kebencian. Biarkan semesta, biarkan orang-orang di sekitar kita menilai kita. Tapi pada hakikatnya hasil karya kita nantinya ketika kita buat dengan perjuangan, kita buat dengan tulus, Tuhan tidak akan pernah tidur untuk karya-karya kita gitu. Oke. Nah, kalau misalnya peran keluarga atau mungkin lingkungan Banjar dalam menumbuhkan semangat ngayah pada anak-anak dan remaja itu seperti apa sih, Mbak? Peran dari Banjar, dari desa adat itu sebenarnya besar sekali Mbak Ita. Dari penguatan seketerune-teruni. Nah, seketerune-teruni itu tidak akan bisa memberikan andil tanpa ada dorongan dari keluarga inti dulu. Maksudnya keluarga inti bagi orang tua yang memiliki putra-putri. Karena sehebat apapun bendesa adat membuat aturan, tetapi ketika orang tua dari si anak ini tidak sadar, tidak melek, tidak akan bisa. Karena harus ada keseimbangan dua arah. Orang tua mengajarkan secara sederhana kepada anak-anaknya. Latihan mendasar yang diajarkan orang tua adalah satu. Dari kecil ajarkanlah anak-anak kita untuk tahu pura dulu. Nah, makanya pendidikan karakter itu sebenarnya tidak serta-merta anak-anak dapat di SD, di TK. Tapi pendidikan karakter anak-anak kita didapat dari lingkup keluarga yang paling dominan. Nah, jangan pernah menuntut anak kita untuk rajin sembahyang, tapi orang tuanya tidak pernah sembahyang.
sebuah pesan moral kepada orang tua dimanapun, karena Tiang juga orang tua. Ajarkanlah anak-anak kita untuk mengenal Tuhan dengan cara sederhana. Di Hindu kita mengenal konsep Trihita Karana. Mengenal Tuhan bukan hanya dengan sembahyang. Mengenal Tuhan dapat dilaksanakan dengan hal-hal sederhana. Contoh, ketika anak-anak kita bangun tidur dari usia 2 tahun, 3 tahun, didik mereka, ajak mereka untuk melihat begini cara merapikan tempat tidur. Setelah itu ajak mereka untuk melihat, oh begini cara menyapu, menyiram tanaman, kemudian tidak jahat kepada binatang. Karena anak itu ibarat kertas putih. Ketika kita menggambarnya dengan sketsa yang sangat bagus, maka hasilnya bagus. Ketika kita menggambarnya dengan sketsa yang kurang bagus, hasilnya juga akan kurang bagus. Makanya ilmu matematika adalah dasar dari setiap ilmu yang ada di muka bumi. Ajaran agama ternyata juga ada ilmu matematikanya. Ketika seorang orang tua selalu mengajarkan konsep ngayah sejak dini, yang pertama dari anak-anak kita ajarkan untuk peduli dengan lingkungan. Ketika ada sampah misalkan, orang tua secara refleks akan mengambil sampah tersebut, memilahnya, membuang sampah tersebut, satu di tempat sampah organik, satu di sampah plastik. Stimulasi otak anak akan mengikuti hal tersebut. Sama halnya ketika orang tua yang merokok, mohon maaf Niki, berharap anaknya tidak merokok, itu susah. Karena anak itu melihat, oh bapak dadi merokok, kan begitu. Betul. Jadi edukasilah anak-anak kita, ajarkan anak-anak kita untuk tahu tempat suci. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu merajannya sendiri, tidak bisa untuk sembahyang, bahkan mencakupkan tangan pun tidak tahu mereka, karena mereka tidak pernah melihat. Yang mereka lihat ayahnya sibuk bekerja, ibunya juga sibuk bekerja, jadi mereka akan mengikuti hal tersebut. Nah, dalam konsep kriya atau kerja, belajar agama itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Kalau petani mekarme lewat menghasilkan segala sesuatu dari sawah, dari pabianannya. Jadi petani tersebut sudah belajar agama, sudah mengaplikasikan agama secara langsung. Kemudian para pedagang, dia akan menyiapkan apapun kebutuhan dari orang-orang. Dia sudah belajar agama, dia sudah beragama, dan dia sudah ngayah, kenten. Kemudian anak-anak kita, generasi-generasi kita kerja sambil kuliah. Ketika anak-anak kita dihadapkan dalam posisi kerja sambil kuliah, dia sudah ngayah. Satu, dia meringankan beban orang tuanya, karena dia sudah bergerak, dia sudah mengakomodir fisiknya untuk menghasilkan uang dan untuk membantu biaya pendidikan. Itu sangat luar biasa. Kemudian bagi guru, bagi penyuluh kayak Tiang, kemudian atasan-atasan Tiang, mereka berkarma dari memberikan edukasi-edukasi bagaimana kita hadir di masyarakat, kan begitu. Kemudian untuk di lingkup desa adat, bendesa adat, mereka merangkul, membuat aturan-aturan yang tidak memberatkan keramunya, itu juga ngayah. Jadi konsep ngayah itu ternyata sangat luar biasa dan relevan dari zaman ke zaman, hanya caranya yang berbeda, kan begitu Mbak Ngi. Oke, kita ke pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah masuk ya di siap, Mbak WhatsApp Itang, di 081139991004. Kita ketemu sama Yuna di Lovina. Selamat pagi Bu Irma. Saya kerja di sektor pariwisata dan jadwalnya padat banget. Kadang nggak sempat ikut ngayah di Banjar. Gimana ya caranya biar tetap bisa ngayah walaupun waktunya terbatas? Oke. Siapa namanya Mbak Yuna. Ya, terima kasih ya Mbak Yuna. Terima kasih juga sudah berkontribusi pada negara karena sudah bekerja, kan begitu. Jadi setiap generasi muda yang ada dimanapun, saya yakin pasti dalam hati terdalamnya ingin ngayah dia. Karena terbentur oleh pekerjaan, jadi mulailah timbul sebuah kayak merasa minder dikit kalau pulang, kan begitu. Yuna dimanapun berada, ketika Yuna sudah bekerja,
ingatlah Tuhan memberikan kita waktu 24 jam. Terkadang manusia lupa untuk bersyukur meskipun hanya 5 menit, kan begitu. Manusia selalu didikte oleh pekerjaannya. Jam segini saya harus begini, jam segini saya harus begini. Dia lupa. Tuhan memberikan kesempatan kita bekerja jauh di luar kesadaran kita, ada sesuatu yang memberikan kita tenaga. Jadi konsep ngayah kita ketika kita ingin memberikan sebuah reward kepada Tuhan, jangan lupakan sembahyang. Memang di Hindu kita diajarkan untuk trisandya, tapi kadang-kadang karena kita terbentur oleh waktu, kita tidak bisa trisandya secara fisik, secara kontekstual. Tetapi kita kan bisa trisandya di dalam hati. Kita bisa mengakses energi-energi positif dengan kita mengumandangkan mantra-mantra suci Tuhan. Karena di era Kali Yuga nama Smaranam itu yang paling dominan, memuja nama suci Tuhan. Hindu itu adalah ajaran agama yang universal, yang fleksibel. Ketika Yuna sudah sembahyang sebelum kerja, sembahyangnya dalam hati pun boleh. Kemudian ketika Yuna sebelum bekerja, ingat komunikasi dengan orang tua, itu sudah ngayah sebenarnya. Karena dalam ajaran agama Hindu, guru rupake itu adalah dewa sekala kita. Jangan pernah lupakan mereka. Tanpa mereka kita tidak bisa ada di dunia ini. 1000 tahun pun kita melakukan proses reinkarnasi, kita tidak pernah bisa membalas jasa beliau. Tapi dengan komunikasi dengan mereka, meluangkan waktu kita, sekedar say hello lah Mbak. Mek sudah gini. Nah, bagi mereka yang sudah tidak punya orang tua, mendoakan mereka juga adalah ngayah. Karena orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada bersama kita, energi beliau selalu ada dengan kita. Tapi ketika kita mendoakan mereka, kita sudah ngayah. Kemudian ketika kita tidak bisa ke Banjar, minimal kita bisa mepunya. Tapi mepunilah dengan dasar keikhlasan. Jangan karena kita gengsi, teman-teman kita mepunya 500.000, karena kita gengsi, kita kerja di luar, kita malu juga karena tidak bisa mempunyai banyak. Jangan tanamkan sifat seperti itu. Karena ketika kita mempunyai dengan tekanan, maka punya yang kita berikan akan menghasilkan vibrasi yang rajasika atau tamasika. Jadi mempunyailah dengan ikhlas berapapun yang kita punya. Maka itulah yang menghasilkan punya yang satwika. Oke, kemudian ada Dian yang mau bertanya juga, Bu Irma, kalau anak muda sekarang kan ngayahnya lewat komunitas sosial, kayak bantu edukasi anak-anak, itu gimana sih kalau menurut pandangan agama Hindu? Itu sangat bagus ya, karena generasi muda itu adalah aset-aset kita untuk membangun peradaban Hindu yang adiluhung. Tangan-tangan beliaulah yang kita percayakan untuk membangun karakter anak-anak muda kita. Komunitas-komunitas itu sangat berkontribusi kepada negara. Kenapa? Sekarang kan pemerintah gencar-gencarnya untuk menggalakkan bebas stunting. Nah, bebas stunting itu ternyata tidak serta-merta dari ibu hamil langsung diberikan sebuah makanan, anaknya tersebut akan bebas stunting. Ternyata pendidikan bebas stunting itu dimulai dari generasi muda kita. Makanya sekarang mulai digalakkan dengan posyandu remaja. Jadi jangan pernah tabu untuk posyandu remaja tersebut. Bukan berarti ketika kita nanti dicek kesehatannya, nanti kita tidak jadi kawin, kan begitu. Ketakutan kita. Tidak, alangkah baiknya deteksi sejak awal. Karena bagi yang perempuan, kuasa Tuhan dia akan mengandung, kan begitu. Dalam rahimnya Tuhan menitipkan calon-calon generasi penerus bangsa. Tapi ketika ibunya sakit atau calon bapaknya sakit, maka kita sudah memberikan kontribusi karena ego kita malu untuk check up, karena ego kita tidak ingin ada
tanda kutip orang-orang menghina kita, sebenarnya kita sedang menabung generasi-generasi muda yang akan nantinya menjadi stunting tersebut. Jadi edukasi komunitas selipkan pembelajaran tentang pentingnya kita peduli dengan kesehatan reproduksi kita, bukan hanya bagi yang perempuan, tapi bagi yang laki-laki juga, karena tidak akan ada sebuah pembuahan tanpa ada unsur purusa perdana. Jadi semuanya sama. Terima kasih untuk Dek siapa namanya Mbak? Dian. Dek Dian yang sudah berkontribusi pada komunitas-komunitas kecil. Itulah ngayah yang relevan di era modern seperti sekarang. Gitu. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini ada Rai yang bertanya, kalau ikut ngayah tapi sambil upload di Instagram masih bisa dibilang tulus nggak ya Bu? Soalnya kadang malah dianggap pamer dan juga pencitraan. Seperti yang Tiang wacanakan tadi, media tersebut pasti ada plus minusnya. Tetapi ketika adik berpikir dalam upload tersebut, adik memperlihatkan kepada generasi muda kita, oh ini loh suasana ngayah. Itu kan didasari dengan pemikiran kita yang ingin menunjukkan adat dan budaya. Selama konten itu positif, selama konten itu membangun, jangan pernah takut dicibir oleh siapapun. Karena ingatlah, ketika kita bisa menghargai diri sendiri, kita mampu untuk menghargai orang lain. Tetapi ketika orang lain menghina kita, jangan kita ikut menghina mereka. Jangan sampai kita yang sudah datang ke pura dengan pikiran-pikiran yang positif, kita ikut emosi melihat kita, pencitraan kamu, kamu senang sekali upload, eksis sekali, kan kadang bahasa-bahasa tersebut selalu kita dengar, karena itulah tantangan di era digital. Tapi ketika kita mendengar seperti itu, balas semua dengan senyuman. Tuhan, saya sudah berkarma untukmu, saya serahkan semuanya kepadamu. Saya bersyukur hari ini bisa ngayah, dan saya bersyukur hari ini saya bisa memperkenalkan kepada semesta bahwa begitu indahnya ngayah dalam tatanan adat di Bali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Irma ya. Mungkin yang terakhir yang ingin Mbak Irma sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin ataupun lagi nonton hari ini. Bagi generasi muda dimanapun berada, sebuah pesan sederhana dari Tiang, ketika kita ingin dikenal oleh dunia, maka pasti banyak tanjakan yang akan kita alami. Tetapi yakinlah, Tuhan selalu ada dalam setiap perjuangan kita, karena setiap perjuangan kita adalah bentuk ngayah kita untuk dapat memberikan sebuah edukasi bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi nusa dan bangsa. Sesuatu yang besar berawal dari hal kecil. Jadi ketika adik-adik diberi kesempatan oleh Tuhan, masih diberi nafas oleh Tuhan, ayo kita ngayah, ayo kita mulat sarire dengan segala keterbatasan kita muliakan badan fisik kita muliakan suksma sarire kita dengan memuliakan pikiran kita. Selalu berpikir positif, segala sesuatu pasti ada aksi reaksi, karena pada hakikatnya belajar agama adalah belajar untuk menyeimbangkan yang pertama nilai intelektual kita, kemudian yang kedua nilai emosional kita, dan ketiga nilai spiritualitas kita. Ketika generasi muda paham keseimbangan tiga hal ini, maka generasi-generasi muda kita akan selalu menjadi generasi-generasi muda yang selalu bersyukur, dan seketika selalu bersyukur, mereka akan selalu tersenyum menghadapi suka duka kehidupan. Baik, terima kasih Mbak Irma. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang sudah ikut join hari ini. Yang cuma mendengarkan atau nonton juga terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh.
Bangkitin lagi request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan